semua aset suami istri ini tadi itu ada dalam nama suami. Dan tiba-tiba suatu hari suaminya ini meninggal. Jadi otomatis seperti yang terjadi pada ibu mertua saya tadi, akun banknya dikunci dan semua asetnya juga dikunci, nggak bisa diambil. Sementara istrinya pastikan butuh biaya pemakaman, apalagi kalau dia tinggal di sini dengan menggunakan dependent pass, itu dia nggak ada pekerjaan lain. Ya gimana dong untuk membiayai kehidupan dia di situ, bahkan untuk kalau misalnya perlu untuk mengirim jenazah suaminya kembali ke negara asalnya, itu kan susah sekali. Kalau di negara sendiri sih masih ada saudara yang mungkin bisa ngutangin, minjemin duit gitu ya, nalangin segala sesuatu pengeluaran kita. Tapi kalau tinggal di sini, misalnya saya mau minta ke siapa? Ayu Petri dan Matt. Hai semuanya, untuk yang baru gabung di channel ini kita kenalan dulu ya. Nama saya Ayu, saya sudah 20 tahun menikah dengan orang Hongaria dan saya pernah tinggal di Hongaria, di Singapura, dan sekarang ini saya bersama keluarga sedang menetap di Malaysia. Oke, karena umur saya dan suami sudah di atas 40 tahun, jadi kami sudah mulai berpikir tentang masa depan, di mana semua orang itu kan akhirnya pasti akan meninggal ya. Nah, karena posisi kami terlibat dalam perkawinan campuran, di mana kematian itu sendiri ya pasti berat banget untuk siapapun, tinggal dimanapun. Tapi untuk mereka yang menjalani perkawinan campuran itu beratnya, tingkat kesulitannya bisa jadi berlipat ganda. Ini kita fokusnya ngobrol saja ya teman-teman. Jangan terlalu terpaku pada emosi. Oh, sebaiknya jangan membicarakan hal-hal seperti ini karena tabu, karena gini-gini. Tapi ini saya mau share saja, terutama untuk teman-teman yang juga menjalani perkawinan campuran. Suatu saat ini pasti perlu untuk dipikirkan. Untuk saya dan suami sendiri juga kepikirannya baru-baru ini saja, setelah umur kami hampir 40 tahunan, karena dulu masih muda kan banyak cita-cita yang ingin digapai, dan ketika semua itu sudah tercapai, sudah mapan, barulah kami mikir lagi ke depannya mau gimana. Salah satunya adalah ini. Contohnya ketika dulu saya tinggal di Hongaria ya, cerita background dulu mungkin untuk yang belum tahu, negara Hongaria itu ada di Eropa bagian timur dan juga termasuk anggota Uni Eropa. Seperti juga kebanyakan anggota Uni Eropa, termasuk makmur lah ya kalau dibandingkan dengan negara-negara berkembang. Jadi banyak fasilitas yang diberikan oleh pemerintah untuk warga mereka. Misalnya seperti ya asuransi kesehatan yang terjangkau, sekolah gratis sampai lulus SMA, bahkan ada juga yang sampai lulus universitas itu masih gratis, ada seperti itu. Tapi untuk di Hongaria setahu saya hanya sampai lulus SMA sih. Dan juga ada pensiun. Setiap orang di sana itu akan mendapatkan pensiun yang tentunya besarnya sesuai dengan kontribusi mereka lah ya. Makin gede gaji mereka ketika masih bekerja, tentu saja ketika pensiun juga akan makin gede seperti itu. Tapi masalahnya mereka itu kebanyakan nggak berbahasa Inggris, jadi bahasa nasional mereka pastinya bahasa Hongaria. Dan itu termasuk bahasa yang paling susah di dunia. Jadi sekarang ini banyak orang Indonesia di sana. Yang setahu saya kemarin waktu masih di sana yaitu biasanya mahasiswa, tapi akhir-akhir ini banyak TKI yang bekerja di sana juga, tapi saya belum ke sana lagi jadi belum tahu situasinya. Tapi sejauh ini banyak orang asing terutama yang pindah ke sana setelah dewasa seperti saya merasa kesulitan untuk belajar bahasa Hongaria sampai bisa benar-benar lancar. Kalau di Indonesia kan banyak orang asing WNA yang bisa bahasa Indonesia lancar karena bahasa Indonesia itu gampang. Nah, di Hongaria itu agak susah ya. Orang yang sudah puluhan tahun tinggal di sana belum tentu juga bisa benar-benar lancar seperti orang lokal. Ada yang begitu, tapi kebanyakan nggak bisa.
Begitu juga dengan saya bisa bahasa Hongaria sebatas dalam percakapan sehari-hari. Kalau saya pergi ke pasar, Yonopot, ngobrol dengan penjual gitu, beli kentang 1 kilo, terus beli ayam, sayap ayam 2 kilo. Misalnya seperti itu saya bisa, atau ke restoran, pokoknya pergi keluar saya bisa. Tapi kalau untuk bahasa yang benar-benar resmi, baku, seperti misalnya menulis surat untuk kantor-kantor pemerintah, ngisi formulir yang benar-benar resmi gitu, saya nggak bisa. Memang idealnya ya, kalau mau tinggal di suatu negara itu ya harusnya mau nggak mau harus bisa bahasa lokal. Tapi ada berbagai faktor. Mungkin ada faktor usia ya, sudah susah untuk belajar. Dan kemauan juga, karena memang nggak ada pandangan mau tinggal di sana untuk jangka waktu selamanya. Nah, cerita sedikit di tahun 2021 yang ketika itu sedang ada pandemi, ibu mertua saya juga meninggal di bulan April. Itu saya melihat sendiri prosesnya. Suami, karena kami tinggal di Budapest, sementara ibu mertua tinggal di Eger, itu sekitar 1,5 jam ya, lumayan jauh. Jadi suami sering harus bolak-balik dari Eger ke Budapest untuk mengurus surat-surat, kemudian harus telepon kantor sini, kadang di pingpong harus telepon kantor sana, di sana nggak diangkat, kayak gitu bolak-balik. Susah sekali, sudah dia itu sedih, jadi stres karena sulitnya birokrasi dan harus mengisi berbagai formulir macam-macam. Dan yang jelas, setelah pemerintah menerima laporan kalau ibu mertua meninggal, itu semua asetnya dibekukan, guys. Mulai dari akun bank itu dikunci, kemudian rumah nggak boleh dijual, mobil nggak boleh disentuh, pokoknya itu dikunci untuk sementara sampai ada keputusan dari pengadilan. Ini nanti harta warisannya dibagi-bagi ke siapa saja, dan itu sudah ada aturannya. Jadi yang mengatur nanti pengadilan, kita nggak bisa ya ini kasih ke anaknya, ini kasih ke cucu, kasih ke menantu, seperti itu. Bukan kita yang ngatur, jadi pengadilan. Dan sampai ada keputusan pengadilan, semuanya nggak boleh disentuh. Tapi sementara itu ada kewajiban yang tetap harus dibayar, liability. Jadi kan punya rumah itu pasti tiap bulan kita bayar listrik, kita bayar gas, kita bayar maintenance, terus tagihan HP, internet, TV, dan lain sebagainya, itu tetap harus dibayar. Sementara itu tabungan ibu mertua nggak boleh diambil, jadi kami membayar menggunakan uang kami sendiri untuk menutup semua biaya ini tadi. Ini berlangsung sampai ada keputusan dari pengadilan, dan keputusannya ini makin cepat kalau ahli warisnya makin sedikit. Jadi misalnya anaknya banyak, cucunya banyak, itu prosesnya akan makin lama. Belum lagi kalau mereka ini berantem ya, rebutan warisan, itu akan makin panjang dan lama. Dan dari pengalaman kami ini, karena ibu mertua kan anaknya cuma satu, suami saya, Jules, Ahmed, satu gitu ya. Udah nggak ada lagi siapa-siapa lagi, jadi prosesnya itu cepat. Tapi secepat-cepatnya kemarin itu lebih dari 7 bulan. Sampai akun banknya bisa dibuka lagi. Nah, pada tahun yang sama, itu tadi kan bulan April ya, ibu mertua meninggal. Pada tahun yang sama, bulan Agustus, bapak saya di Indonesia itu meninggal. Saya nggak tahu banyak prosesnya karena saya ada di Hongaria, jadi yang ngurusin ya ibu dengan kakak-kakak saya. Jadi proses pengurusan dokumen segala macam untuk bapak saya itu sudah selesai, mungkin nggak tahu beberapa minggu saja. Sementara untuk ibu mertua saya yang sudah meninggal duluan di bulan April, itu prosesnya belum selesai, sampai 7 bulan baru kelar. Lebih panjang, lebih lama. Kami mikirnya kalau sampai ini terjadi pada saya, di mana bahasa Hongaria saya nggak lancar, saya mau ngurusin ini semua gimana gitu. Ya kita mana tahu, karena suami dan saya itu umur kami sama. Siapa yang akan meninggal duluan, kan paling tidak kita harus bikin perencanaan dulu. Kita memang harus ikhlas dan pasrah, tapi kan juga sambil berusaha ya, bikin planning dulu nanti ke depannya gimana. Kalau misalnya
suami saya dipanggil duluan, terus saya di Hongaria menghadapi semua ini gimana? Faktor bahasa susah banget untuk saya di sana kemarin. Jadi itulah salah satu ya sebabnya kenapa kami pindah ke Malaysia. Bahasa resmi di sini memang bahasa Melayu yang sangat mirip dengan bahasa Indonesia, paling enggak saya bisa survive di sini. Dan bahasa Inggris itu sangat highly used, sangat terpakai gitulah gampangannya. Misalnya saya meninggal duluan, suami mau ngurus segala sesuatu, meskipun bahasa Melayu dia sangat terbatas, bisa juga sih, dan karena bahasa Melayu itu banyak menyerap kata-kata dalam bahasa Inggris, jadi memang lebih gampang untuk orang asing ya. Jadi dari segi komunikasi ya, untuk tinggal di sini, untuk saya dan suami ini bahasa bukan masalah. Ada seorang teman yang cerita kalau temannya menikah dengan bule juga, tapi dari salah satu negara di Eropa lah, nggak usah disebutin, nggak penting gitu. Yang jelas, semua aset suami istri ini tadi itu ada dalam nama suami. Dan tiba-tiba suatu hari, suaminya ini meninggal. Jadi, otomatis seperti yang terjadi pada ibu mertua saya tadi, akun banknya dikunci dan semua asetnya juga dikunci, nggak bisa diambil. Sementara istrinya pasti kan butuh biaya pemakaman, apalagi kalau dia tinggal di sini dengan menggunakan dependent pass, itu dia nggak ada pekerjaan lain. Ya gimana dong untuk membiayai kehidupan dia di situ, bahkan untuk kalau misalnya perlu untuk mengirim jenazah suaminya kembali ke negara asalnya, itu kan susah sekali. Ini semua dikunci sampai ada keputusan dari pengadilan. Yang ini harus kita perhatikan ya teman-teman, di setiap negara pasti hukumnya beda. Kalau di Malaysia sih, kalau muslim berdasarkan syariah. Kalau non-muslim ada lagi aturannya. Jadi ini sudah benar-benar diatur oleh negara gitu loh guys. Kita nggak bisa, ini kan punya saya, harus saya ambil sekarang, nggak bisa, itu dikunci. Biasanya ada beberapa negara yang lebih mengutamakan hubungan darah. Jadi misalnya suami meninggal, kemudian hartanya kalau nggak punya anak akan jatuh ke tangan saudaranya karena mereka berhubungan darah, sementara istri kurang dipentingkan. Hal-hal seperti ini kita harus hati-hati, harus benar-benar dilihat tinggal di mana, hukumnya seperti apa. Karena bisa jadi kalau misalnya hubungan darah lebih diutamakan, nanti kalau suami meninggal asetnya ini akan jatuh ke tangan saudaranya dia, sementara istrinya malah nggak dapat apa-apa, sudah harus mengurus pemakaman jenazah suami tapi nggak punya aset. Yang seperti ini gimana solusinya? Yang harus kita pelajari dulu, gimana hukum di negara tempat kita tinggal itu. Pastinya beda-beda ya, hukum di Malaysia dengan di Singapura, dengan di Indonesia, dengan di Hongaria itu pasti beda. Tapi untuk amannya, untuk jaga-jaga, ini nggak ada salahnya ya. Setiap kita punya aset itu buatlah atas nama berdua, atas nama suami dan istri. Punya rumah, nama berdua, kemudian misalnya punya akun di bank, buatlah joint account suami dan istri. Seperti saya, atas nama saya, atas nama Jules. Untuk di Malaysia, ini setahu saya ya, kalau saya salah harap dikoreksi ya teman-teman dari Malaysia. Setahu saya untuk joint account itu biasanya ada klausa di dalam terms and agreement gitu, tulisannya kecil-kecil, itu dibaca. Untuk joint account, kalau salah satu pemilik account meninggal, duit di dalam account ini, di dalam akun ini akan diberikan kepada pemilik akun yang masih hidup. Jadi misal istri meninggal akan diberikan pada suami, begitu juga sebaliknya gitu ya. Nah, salah satu solusi yang saya dengar dari beberapa teman yang tinggal di sini, tapi ini mungkin bisa dibilang memanfaatkan lubang yang ada pada hukum lah ya. Legalitasnya saya kurang tahu, tapi saya bilang saja di sini karena ini memang banyak terjadi gitu. Jadi ketika kita ditinggal pasangan itu kan pasti butuh duit banyak ya. Apakah kita mau memakamkan jenazah di sini atau di negara mereka? Kemudian juga mungkin kita harus keluar dari negara itu. Misalnya karena seperti saya ini, visa saya kan tergantung visa suami. Kalau suami sudah nggak ada di sini, saya nggak bisa menetap di sini lagi teman-teman. Jadi terikat gitu kan. Saya harus keluar, entah itu ke Indonesia atau ke Hongaria. Nah, itu butuh duit. Banyak teman-teman yang berada dalam kondisi seperti ini, mereka menunda dulu pelaporan
kematian pasangan mereka, tapi duit mereka bisa diambil dulu, baru setelah selesai semuanya baru dilaporin ke bank. Nah, tapi saya nggak tahu ya apa ini boleh nggak. Mungkin kalau ahli warisnya cuma istrinya saja sih nggak masalah. Bisa jadi masalah kalau ahli warisnya banyak dan satu pihak itu nggak terima. Loh, kok duitnya sudah ditarik duluan padahal itu kan termasuk harta warisan. Loh, nggak bahaya tak? Itu kan bisa jadi akan menimbulkan masalah baru. Jadi teman-teman sebaiknya hati-hati di situ. Kalau mau yang lebih aman, ada baiknya kita membuat will atau surat warisan. Nah, ini nanti kan akan jelas siapa yang mewarisi duit di bank, siapa yang mewarisi rumah di sini, tanah di sini. Jadi semua akan tercantum jelas dan itu ahli warisnya nggak akan berantem lagi. Berarti apakah aset kita sudah aman ketika ditinggal pasangan di luar negeri? Sebenarnya belum tentu juga. Proses eksekusi surat wasiat ini seperti yang saya sudah tadi bilang akan butuh waktu, bukan berhari-hari, bukan berminggu-minggu, bisa berbulan-bulan, 3 bulan. Yang saya kemarin di Hongaria 7 bulan itu sudah bagus. Padahal kita butuh survive kan, tinggal di negara orang berbulan-bulan tanpa punya pekerjaan, punya income, terus gimana? Nah, ada satu solusi cara yang cepat untuk bisa menghasilkan uang ketika kita ditinggal seseorang yang terdekat gitu, yaitu menggunakan asuransi jiwa atau life insurance. Jadi memang life insurance ini lumayan penting juga untuk pasangan perkawinan campuran seperti kami yang tinggal di negara asing. Apalagi kalau di negara sendiri sih masih ada saudara yang mungkin bisa ngutangin, minjemin duit gitu ya, nalangin segala sesuatu pengeluaran kita. Tapi kalau tinggal di sini, misalnya saya mau minta ke siapa, kan nggak bisa. Nah, itu solusi yang cepat itu biasanya ada asuransi jiwa yang akan cair begitu pemilik asuransi meninggal, dan itu sudah jelas ketika orang ini meninggal nanti duitnya akan diberikan kepada siapa, itu kan sudah jelas akan keluar dan kita bisa gunakan untuk survive sampai dengan harta aset itu tadi boleh diambil lagi. Begitu ya teman-teman, saya bukan agen asuransi jadi saya nggak dibayar, video ini nggak di-endorse siapapun, tapi murni share tentang masalah yang akan dihadapi oleh banyak teman-teman yang sedang dalam perkawinan campuran seperti saya ini. Dan yang jelas disinilah pentingnya peranan asuransi jiwa ini ya. Kemarin saya sempat tanya juga ke berbagai provider asuransi di Malaysia, dan ternyata asuransi jiwa itu nggak harus mahal-mahal banget. Ada juga yang ya bisa dibilang murah, tapi nanti duit yang keluar tentu saja tidak terlalu banyak. Tapi untuk menutup beberapa bulan waktu kita nggak punya income sama sekali, mungkin bisa juga membantu lah daripada nggak punya sama sekali sambil menunggu keputusan dari pengadilan gitu ya guys. Ada cerita sedikit, waktu di Hongaria kemarin setelah ibu mertua meninggal itu kami banyak dibantu oleh tante, seorang tante, kita bilang saja tante gitu ya. Waktu kami baru pindah pamitan ke sini, tante dan suaminya itu baik-baik saja. Ketika kami sudah di sini beberapa bulan yang lalu, tiba-tiba om suaminya tante ini meninggal karena kanker. Baru ketahuan tapi itu sudah menyebar kemana-mana, jadi meninggal gitu guys, beberapa bulan. Nah, itu karena si om ini pernah menikah sebelumnya. Jadi tante ini istri kedua, tapi sudah dicerai istri yang pertama. Karena istri pertama punya anak-anak, 2 anak, sementara tante nggak punya anak. Jadi istri pertama, padahal anaknya ini sudah menikah, sudah punya anak dan tinggal di negara lain gitu ya, bukan di Hongaria. Tapi waktu meninggal, dia ini merasa masih ada hak atas properti om. Jadinya dia juga minta bagian. Jadi pengadilan itu akan butuh waktu lebih lama karena nggak bisa semua aset langsung diberikan kepada tante, karena ada anak dari pernikahan sebelumnya, ada mantan istri meskipun sudah mantan tapi tetap mau minta juga.
Dan kalau nggak terima ini nanti minta naik banding dan ini pengadilannya berlangsung panjang banget. Sementara itu asetnya itu tadi dikunci. Jadi tante nggak bisa ambil duit dari akun bank si om ini. Untungnya tante kan memang warga negara sana, jadi dia dapat pensiun dan juga bekerja sendiri, jadi masih punya tabungan sendiri lah, masih bisa gitu. Kalau untuk warga asing seperti saya, ya seperti yang saya cerita ini tadi, apalagi nggak punya income sendiri ya, itu agak kesulitan. Income dari YouTube ini ya paling untuk bayar listrik saja kalau untuk saya, dan itu pun masuknya ke dalam joint account saya itu tadi. Jadi anyway, ini adalah salah satu hal yang mungkin jarang dibahas tapi sebenarnya sangat penting dipikirkan, terutama untuk pasangan yang sudah lama menikah. Semoga share kali ini bermanfaat untuk teman-teman. Terima kasih sudah menonton, sampai ketemu di video berikutnya. Bye-bye.